sebelum mulai pembelajaran, saya cek dulu kehadiran. Ketua kelas berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, berikan aplaus dulu. Silakan kalian berdiri dulu. Ayo berdiri. Lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Itu kan bisa mengganggu proses pembelajaran, ya kan? Nah, silakan kumpul dulu sampahnya, dibuang di luar. Enak. Yang ada kertas, silakan dikumpul dulu. Nah, untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar, kita bangkitkan semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih selalu. Dan kira-kira ada yang masih ingat tidak materi minggu kemarin tentang apa? Oke, silakan. Ayo. Materi minggu kemarin tentang apa, Dakta? Tentang tektonisme. Tentang tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ada yang bisa kasih jelaskan sama saya apa sih itu tektonisme? Ada? Oke, silakan. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal. Bagus sekali, berikan aplaus dulu. Tektonisme perubahan letak lapisan kulit Bumi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tektonisme dan vulkanisme itu sama-sama tenaga endogen. Nah, apa itu tenaga endogen? Tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya kebesaran Sang Pencipta dan mensyukuri ciptaannya terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, kalian diharapkan dapat membandingkan tipe-tipe letusan gunung api di Indonesia. Kalian mampu menganalisis pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Jadi kalian mampu menganalisis pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat bagan atau skema tentang penanggulangan bencana letusan gunung api. Kalian saya akan putarkan video. Diperhatikan baik-baik videonya. Nantinya kalian akan saya mintakan tanggapan tentang video yang akan saya putar. Informasi pertama kami awali tentang letusan Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara. Letusan Gunung Sinabung dengan tinggi kolom mencapai 5.000 meter atau 5 km terjadi pagi tadi pukul 8:54 waktu Indonesia Barat. Suara gemuruh yang besar terdengar saat Sinabung meletus. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat tentang video tadi? Ada? Oke, silakan. Letusan gunung di Sumatera. Letusan gunung? Di Sumatera. Letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Bagus. Oke, Siti dapat poin ya. Jadi jangan takut-takut untuk menjawab. Jadi ketika kalian menjawab, maka di situ kalian akan dapat poin. Mengapa di negara kita, negara Indonesia itu banyak terdapat gunung api? Karena negara Oke, angkat tangan Anda, sebutkan nama. Silakan. terdapat lempeng atau lempeng tektonik. Lempeng tektonik, bagus sekali. 100 lagi buat Siti. Jadi, kenapa negara kita, negara Indonesia itu banyak terdapat gunung api? Pertama, negara kita Indonesia itu ada 3 lempeng tektonik. Nah, biasanya di zona subduksi itu terdapat aktivitas atau akan terdapat aktivitas vulkanisme sehingga menyebabkan munculnya gunung. Kemudian akan saya bagikan LKPD
Tapi sebelum saya membagikan LKPD, ini kan minggu lalu sudah dibagi kelompok kan? Ya kan? Coba angkat tangan mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan menyesuaikan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mejanya di 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Di dalam LKPD ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan. Ya. Silakan tulis nama kelompoknya di situ. Kelas 10 MIPA 3 ya? Ya. Tulis nama kelas 10 MIPA 3. Kelompoknya kelompok berapa? Terus anggota kelompoknya di bawah. Ada pertanyaan lagi? Jelas semua? Indonesia kan? Sini ada jalur. Kenapa Kalimantan Jawa Barat Jadi misalnya kalian pilih tipe merah, ini tipe merah. Alasan apa? Cocok tidak dengan penjelasan yang kalian? Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang meletusnya gunung yang berada di Sulawesi Utara. Apakah ada keterkaitan antara erupsi gunung api yang satu dengan yang lain? Jelaskan. Erupsi gunung berapi yang lain tidak memiliki kaitan dengan gunung lain. Karena negara Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki gunung berapi, sehingga menyebabkan gunung berapi dalam setahun bisa terjadi beberapa gunung mengalami erupsi secara bersamaan. Keterkaitannya dengan gunung yang lain itu tidak ada sama sekali. Bisa dimengerti? Ya. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok. Oke, ada tidak tanggapan atau kritik terhadap presentasi dari kelompok 1 atau tidak sama jawabannya dengan kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perbedaan pendapat antara kelompok 1 dan kelompok saya, kelompok 2, yaitu mengenai tipe letusan dari Gunung Lokon. Menurut pendapat kelompok 2, tipe yang ada pada Gunung Lokon tersebut tipe vulkano karena erupsi yang memiliki dampak yang besar. Karakteristik erupsi ini adalah tekanan gas yang besar akibat terjadi sumbatan di saluran vulkano dalam kubah magma yang memicu lontaran material vulkanik. Berikan aplaus untuk yang berani. Berbeda pendapat. Jadi kelompok 2 menyatakan pendapatnya tipenya itu tipe vulkano dengan alasannya tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 atas nama Rilansyah Badung. Saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 1 pada soal diskusi 1. Pada nomor 2. Pertanyaannya, apakah ada keterkaitan antara erupsi gunung api yang satu dengan yang lain? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ada keterkaitan karena adanya konektivitas antar ruang, antar lempeng. Sedangkan di kelompok 1 menjawab tidak ada keterkaitan antar erupsi gunung api yang satu dengan yang lainnya. Bisa dipastikan bahwa tipe letusan gunung api itu bisa dikatakan vulkano. Ada karena vulkano itu ada 3 tipenya lagi. Ada tipe lemahnya, tipe sedangnya. Dengan kalau misalnya dia vulkano tipe lemah, dapur magmanya dangkal, sehingga dia tekanan ke atas dia agak kurang. Kalau misalnya dapur magmanya dalam, otomatis tekanan yang dihasilkan besar, sangat kuat. Sampai situ paham?
Paham? Ya. Jadi mengapa di Pulau Kalimantan tidak terdapat gunung api? Karena Pulau Kalimantan jauh dari zona jauh dari zona tumbukan lempeng, jauh dari zona subduksi. Saya jelaskan tadi bahwa ketika terdapat gunung api, dia pasti dekat dengan zona subduksi, zona tumbukan. Paham sampai situ? Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman? Paham? Mengerti? Oke. Nah sekarang silakan kembali ke tempat duduk semula. Silakan. Silakan ketua kelompok kumpulkan LKPD-nya. Ada tidak yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Siti bisa? Oke, silakan. Dari pembelajaran kita tadi, kita dapat mengetahui apa itu vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan juga kita dapat mengetahui tipe-tipe dari letusan gunung berapi. Jadi vulkanisme itu semua peristiwa yang berkaitan dengan pergerakan magma. Baik yang menuju ke permukaan bumi, tidak sampai ke permukaan bumi ataupun sampai pada permukaan bumi. Nah untuk soalnya, ini kalian akan saya kasih tugas. Saya juga sudah kirim di grup WA-nya, grup WA kelas. Yang cek saja. Ada tugas 5 nomor. Di situ kalian mengisi soal jawab objektif. Waktunya setengah jam atau 30 menit. Jadi ketika kalian buka Google Form-nya, dia langsung terhitung waktunya. Jadi ketika kalian buka jam 1 misalnya, selesainya jam 1.30. Nah untuk pertemuan selanjutnya, hari ini kita belajar tentang vulkanisme. Pertemuan berikutnya kita belajar tentang seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, setelah kalian belajar geografi, senang tidak kalian belajar geografi? Senang. Alasannya kenapa kalian katakan senang belajar geografi? Karena kita dapat mengetahui dampak dan buruknya dari letusan gunung api. Karena kita dapat mengetahui dampak dan dampak positif dan negatifnya tentang letusan gunung api. Nah, sekarang ketua kelas silakan berdoa untuk mengakhiri